Assalamualaikum Sobatku Seri Story, Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya Rara Tarot di Rara Tarot Story. Kali ini ada yang berbeda di Go Seri Story. Saya akan menceritakan cerita-cerita mistis yang terjadi di sekitar kita. Dan cerita ini dimulai dari seseorang yang bernama Tita. Cerita ini bermula dari seseorang yang bernama Tita. Sedikit bercerita, Tita ini adalah seorang ibu dari seorang putra yang bernama Wisnu dan suami yang bernama Adi. Pada hari itu adalah hari yang sudah Tita tunggu-tunggu. Hari di mana dia pertama kali bekerja. Dia diterima di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Tidak ada yang aneh pada hari itu. Singkat cerita, Tita telah sampai di kantor. Semua berjalan lancar, normal. Dengan pembawaan Tita yang murah senyum, dia langsung akrab. Terlebih dengan temannya yang bernama Yusi. Yusi adalah seorang wanita yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan walau di hari pertama, tapi Yusi sudah menceritakan tentang kehidupannya. Selain Yusi, ada pula teman yang bernama Angel. Seperti namanya, Angel ini beragama Kristen dan selalu melantunkan puji-pujian menurut agamanya. Dan menurut teman-temannya, Yusi ini orangnya parnoan dan agak sedikit aneh. Sejak awal Tita masuk bekerja, Yusi ini selalu menatapnya dengan tajam. Dan itu memang membuat Tita risih. Tapi diacuhkan Tita. Mungkin karakternya saja yang seperti itu. 2 minggu sudah berlalu, Tita bekerja di kantor tersebut. Dan pada hari ini, ada pekerjaan Tita yang belum selesai sebelum waktu pulang dan mengharuskannya untuk lembur. Hari sebetulnya Tita tidak sendiri. Dia ditemani oleh Yusi. Tapi pada jam 8 malam, Yusi terpaksa harus pulang dikarenakan anaknya sakit. Yusi sempat mengatakan lebih baik pekerjaan diselesaikan besok saja. Tapi menurut Tita tanggung, tinggal sedikit lagi. Dan akhirnya Tita ditinggalkan oleh Yusi sendirian. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Tiba-tiba lampu di kantor mati sekitar 10 detik, lalu menyala kembali. Dan ketika Tita menatap ke meja depan, dia dikagetkan dengan adanya Angel yang duduk di situ sedang menyalakan komputer. Ada perasaan lega sekaligus kaget. Lega karena ada teman, tidak sendirian. Walau selama bekerja di situ belum sekalipun dia ngobrol atau bertegur sapa dengan Angel. Lampu kantor 10 detik mati. Kebayang dong gelapnya seperti apa. Lalu Tita melanjutkan pekerjaannya. Selang 10 menit, dalam hati Tita ada yang aneh. Kok si Angel agak pendiam ya? Biasanya mulutnya tidak pernah berhenti melantunkan puji-pujian. Tita sudah merasakan tidak beres. Lalu buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan segera beranjak pergi. Tita mengatakan, "Jel, aku duluan ya," tanpa menoleh lagi. Dan Angel hanya diam. Lalu si Tita melewatinya dan buru-buru pulang. Akhirnya si Tita ini sampai ke rumah yang kebetulan saat itu Wisnu belum tidur. Sedang bercandalah dengan ayahnya. Wisnu menatapnya dengan aneh. Lalu meminta ayahnya untuk menggendongnya tanpa melihat lagi ke arahnya.
Jadi si Wisnu ini ngelihat ke ibunya dengan tatapan aneh. Terus dia meminta ayahnya menggendongnya dan gak mau ngelihat ke ibunya lagi. Si Tita ini tidak terlalu memikirkannya. Tita memang sudah merasa letih saat itu. Sampai pada pagi hari, dia terbangun dan posisi suaminya telah pergi bekerja. Dalam hati Tita, kok tumben ya, Mas Adi nggak pamit. Lalu Tita beranjak pergi ke kamar Wisnu, lalu memandikannya. Wisnu menatapnya tajam dan mengatakan, "Mah, malam Mama pulang dengan siapa?" Aku merasa aneh karena setauku aku pulang sendiri dan tidak dengan siapa-siapa. Mungkin Wisnu terbawa mimpi, makanya bertanya seperti itu. Jadi nggak terlalu dipikirkan oleh si Tita ini gitu. Singkat cerita, Tita sudah tiba lagi di kantor, lalu melihat meja Angel yang masih rapi. Lalu Tita bertanya pada Yusi, "Si Angel kemana? Kok belum datang?" Lalu Yusi bilang, "Si Angel dari kemarin kan pulang. Katanya sih mau pulang kampung ke Semarang, mau nengok orang tuanya." Lalu Tita bilang ke Yusi, "Tapi malam dia sempat ke kantor. Bahkan dia masih ada saat aku pulang." Kata Yusi, "Kamu jangan ngigau. Orang si Angel berangkat ke Semarang dari jam 3 sore. Dia izin pulang masih siang kok." Tita bersikeras, "Tapi benar kok, aku sama si Angel malam itu. Kalau nggak percaya, yuk lihat CCTV." Akhirnya Yusi dan Tita ini memeriksa CCTV. Dan semua makin tidak masuk akal ketika di dalam CCTV tersebut Tita hanya sendirian. Belum sembuh rasa penasaran Tita saat itu, tiba-tiba ada telepon dari si Adi, suaminya, yang mengatakan dia sudah berada di depan kantor. Dan Tita segera menemui Adi di depan kantor, yang kebetulan si kantornya ini ada di lantai 5. Saat itu Adi membawakan makan siang dengan menu sate kambing. Lalu Tita berkata, "Mas, kok tumben kamu bawain aku makanan? Sate kambing pula, menu yang tidak biasa dimakan siang hari." Mas Adi menjawab, "Lah, kamu yang tadi pagi minta dibawakan makan siang. Kamu gimana sih? Mas harus balik lagi ke kantor." "Ya sudah ya, Mas tinggal." Semakin bingunglah si Tita ini. Dalam keadaan bingung, Tita melihat ke jendela kantornya. Dan dia jelas melihat Angel berada di sana sedang menatapnya. Setengah berlari, Tita segera menuju kantornya dan seperti orang kebingungan, dia melihat ke jendela itu dan tidak ada Angel di sana. Tita mendekati Yusi dan bertanya, "Tadi dari bawah, aku melihat si Angel berdiri di jendela itu." Yusi terdiam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengatakan, "Tak, pulang kerja, ikut aku ke kafe dulu yuk. Jangan dulu pulang, sebentar aja, ada yang mau aku ceritakan." Lalu Tita menurut, dan dia karena kebingungan itu dia sudah bisa menduga bahwa ini gak benar. Jadi si Tita ini sebenarnya dia udah punya feeling dengan kejadian-kejadian yang dia lupa. Ini kayaknya ini bukan perbuatan manusia. Saat pulang kerja, di depan kantor, Yusi mendekatiku dan mengatakan bahwa kejadian yang dialaminya ini persis sekali dengan yang dialami Angel. Hanya tidak ada seorang pun di kantor yang mempercayainya. Si Tita mengatakan hal itu. Yusi baru percaya bahwa Angel dulu tidak berbohong. Jadi si Yusi ini ternyata si Angel ini dulu pernah punya pengalaman yang sama, tapi teman-teman kantornya tidak ada yang mempercayainya. Dan Yusi baru percaya setelah si Tita pun mempunyai pengalaman yang sama.
Yusi lalu menyarankan Tita untuk segera menghubungi Angel untuk sekedar bisa sharing ya. Begitu Tita sampai di rumah, dia langsung menelpon Angel. Rasanya memang canggung, orang yang tidak pernah bertegur sapa tiba-tiba saling berbicara lewat telepon pula. Tapi rasa penasaran Tita membuatnya berani, dan ternyata si Angel pun sudah mengira bahwa Tita suatu saat pasti menghubungi dia. Tita ceritakan semua yang terjadi padanya dari awal, dan Angel mendengarkannya dengan sabar. Waktu si Tita ketemu dengan Angel malam itu saat di kantor, ceritakanlah semuanya. Lalu giliran Angel yang bercerita bahwa dia pun mengatakan mendapatkan pengalaman yang sama dengannya. Tapi si Angel ini tidak berlarut-larut. Dia segera menemui pastor gereja. Seperti yang kita tahu, si Angel ini kan dia beragama Kristen ya. Jadi dia pasti datang menemui pastor gereja. Lalu si Angel ini menyarankan dia untuk selalu mengingat Tuhan. Lalu si Tita ini bertanya, Angel, kenapa kok cuman kita ya yang dapat kejadian seperti ini, sedang yang lain tidak? Dan menurut si Angel ini kemungkinan sih karena kita berdua memiliki kehidupan yang normal dan bahagia. Jadi kita flashback dikit ya, ternyata si Angel ini kenapa dia menatap si Tita ini dari pertama kali datang, itu ternyata si Angel ini punya pemikiran bahwa pasti dia akan mengalami pengalaman yang sama dengan dia. Dan dari situ si Angel menutup teleponnya dengan Tita, Tita menutup teleponnya dengan Angel, maaf kebalik ya. Lalu ingin segera menemui orang pintar dan mencari bagaimana solusinya. Setelah berpamitan, akhirnya Tita menutup teleponnya. Si Tita ini baru sadar selama dia teleponan sama si Angel, si Wisnu itu hilang. Dia nggak bisa menemukan di mana Wisnu. Dia cari itu kemana-mana, sekitar rumah, dalam rumah. Dalam dia masih mencari itu dia si suaminya datang, Adi. Adi juga membantu dia untuk mencari Wisnu di mana. Dan ternyata si Wisnu ini ada di dalam lemari. Wisnu mengatakan, "Ma, Inu lagi main petak umpet sama tante yang datang sama mama." Merindingkan semuanya. Akhirnya si Tita ini sudah, jangan berlarut-larut. Kita harus segera ke rumah Pak Ustadz, Mas. Rumahnya kebetulan tidak jauh dari rumah mereka. Singkat cerita lagi, Tita dan Adi ini pergi ke rumah Pak Ustadz setelah menitipkan Wisnu ke rumah orang tuanya. Lalu Pak Ustadz meminta izin sebentar untuk sholat maghrib. Sampai bertemu Isa, Pak Ustadz belum keluar. Mereka ini dipelak ya. Lalu sekitar pukul 7:30 malam, Pak Ustadz akhirnya keluar dan mengatakan, "Bu Tita dan suami, saya harap jangan meninggalkan sholat dan zikir untuk memagari rumah." Lalu Pak Ustadz memberikan air untuk ditumpahkan di sekitar rumah. Lalu mereka pulang ke rumah dan melaksanakan apa yang Pak Ustadz suruh. Oke, kayaknya yang tadi flashback sedikit ya. Si Angel dan si Tita ini kenapa diganggu? Karena mereka mempunyai keluarga yang normal, kehidupan yang normal. Mereka mempunyai suami dan mempunyai anak gitu, dan dalam keadaan bahagia. Sedangkan yang kita tahu si Yusi ini kan single parent, suaminya baru meninggal. Jadi dia bukan keluarga yang komplit gitu kan. Dan makhluk yang bisa menyerupai manusia, berarti dia energinya sudah benar-benar kuat ya, dan dia mungkin sudah meninggal, entah itu meninggal ataupun karena dia
punya dendam yang sangat-sangat membara gitu ya, yang bikin dia jadi kuat untuk bisa menyerupai manusia. Oke, kita lanjut lagi ya. Gangguan itu sudah tidak mengganggu lagi, tapi rasa penasaran kita tentang siapa dan apa maksud makhluk itu tidak bisa terbendung. Jadi si Tita ini masih penasaran, siapa sih makhluk ini? Kenapa ada di kantor gitu? Dan pada malam hari Tita bermimpi dia melihat seorang wanita yang bekerja di kantor tempat dia bekerja. Keadaan saat itu sepertinya menjelang malam. Ya berarti sama ya, waktunya kayak waktu si Tita itu lembur. Wanita ini terlihat supel dan rajin sekali sampai suatu hari dia mendapatkan telepon dari seseorang dan dia menangis sejadi-jadinya. Ya mungkin itu dia yang mendapatkan telepon dari customernya, kliennya ataupun pacarnya mungkin ya. Dalam perasaan sedih, dia berdiri di jendela kantor dalam posisi terbuka sambil merokok dan tiba-tiba terbersit olehnya untuk duduk di situ. Jadi di jendela tempat si Tita itu ngelihat Angel waktu itu. Tanpa diduga dia terpleset. Dia sempat bergelantungan di situ dan teriak-teriak. Aku masih belum mau mati, aku masih mau hidup. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Tapi takdir berkata lain dan dia terjatuh. Tubuhnya menerjang aspal. Pihak gedung saat itu mengetahui hal ini. Tapi yang namanya pihak gedung ya, dia tidak mau ini geger, apalagi sampai ke media. Lalu pihak gedung menyuap keluarga korban agar tidak mempublikasikannya penyebab meninggalnya wanita tersebut. Jadi sampai saat ini pun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lalu Tita terbangun dan mendoakan wanita tersebut semoga arwahnya tenang. Sekian dulu cerita dari Rara Tarot Story kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akun Goseri ini ada dua ya, Goseri Production dan Goseri Story. Dua-duanya wajib di subscribe. Kalau Rara Tarot Story ini adanya di Goseri Story. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Goseri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen lagi. Selamat beraktivitas.